Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Hapsari Prasetyarini SPD, Guru SD Plus Indo Global Mandiri Palembang. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia. Saat ini, pendidikan juga memiliki peran penting dalam pengembangan karakter, pemberdayaan individu, dan pendorong interaksi sosial yang baik di masyarakat. Selaras dengan hal di atas, maka SD Plus Indo Global Mandiri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta berkomitmen untuk memiliki partisipasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Pada tahun ajaran 2022-2023, sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka sebagai upaya beradaptasi dengan perubahan yang dinamis di dunia pendidikan. Perubahan ini dimulai pada saat seluruh dunia dilanda virus pandemi COVID-19 dan mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pada masa itu, sekolah terpaksa ditutup total dan berubah menjadi pola pembelajaran secara daring. Seperti masalah yang dialami oleh dunia pendidikan di seluruh dunia, siswa yang terbiasa dengan metode belajar daring mengalami perkembangan karakter yang juga berbeda. Siswa merasakan kebosanan karena tidak mendapatkan arahan dari guru, yang menyebabkan penurunan motivasi belajar siswa, perubahan karakter, hingga muncul kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat mengembalikan motivasi siswa melalui pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid, serta berfokus pada materi yang esensial. Dan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda di dalam kelas, maka diterapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan konvensional dirasa kurang dapat menjadi fasilitator dalam perubahan pola belajar dan kebutuhan siswa yang berbeda. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman yang berbeda terhadap mata pelajaran. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa dengan kebutuhan dan minat yang berbeda. Dan dalam pola pembelajaran ini, siswa akan merasa setiap perbedaan dan kesenjangan yang ada akan dihargai dan terciptanya kesetaraan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi tidak lepas dari tujuan kurikulum merdeka, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kembali kepada tujuan pembelajaran tersebut, maka dapat dilihat bahwa siswa pada saat ini adalah anak-anak yang tumbuh pada era digital. Hal ini menyebabkan mereka tidak akan lepas dari dunia teknologi digital. Teknologi digital dapat menjadi sumber belajar bagi siswa dan telah menjadi bagian dari keseharian siswa. Maka, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan adalah metode PASSION, yaitu pahami, aksi, sebarkan, komunikasi, dan komitmen. Pahami. Sebelum menentukan diferensiasi yang akan dilakukan, maka guru harus memahami kontekstual masing-masing siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan asesmen awal. Melalui pelaksanaan asesmen awal ini, maka guru akan mendapatkan gambaran tingkat pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki setiap siswa, dan juga dapat mengetahui perbedaan minat, bakat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Asesmen awal ini telah dilaksanakan di kelas 5B SD Plus Indo Global Mandiri Palembang pada awal tahun ajaran 2024-2025 dengan jumlah siswa keseluruhan yaitu 24 siswa. Pada asesmen ini, diperoleh data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Terdapat 25% siswa dengan gaya belajar auditori, 40% siswa dengan gaya belajar visual, dan 35% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Aksi.
Untuk mengetahui kemampuan pemahaman dan penguasaan siswa atas sebuah materi ajar, maka dapat diterapkan diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini dapat mendorong kreativitas siswa dan membuat pelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Alternatif media digital yang dapat digunakan antara lain Canva, WordPress, Blogspot sebagai media untuk membuat bahan presentasi berbasis tulisan, Canva atau Powtoon sebagai media untuk membuat video animasi dan untuk mempresentasikan topik pelajaran, serta CapCut atau KineMaster sebagai media untuk membuat vlog, video blog tentang topik pembelajaran yang baru saja dipelajari. Sebarkan produk yang dibuat siswa sebagai laporan hasil pembelajaran mengenai topik yang dipelajari dapat diunggah ke media sosial sebagai laporan kepada orang tua dan dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa lain yang membutuhkan pemahaman pada topik yang sama. Selain itu, penyebaran hasil belajar ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan membiasakan siswa untuk mengkonsumsi konten-konten yang sehat sesuai dengan usia mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial yang baik dengan banyak audiens, serta melatih soft skill siswa di bidang teknologi. Komunikasi dan komitmen. Penggunaan gawai pada usia sekolah dasar tentu masih harus dibatasi durasinya. Oleh karena itu, dalam penerapan langkah pembelajaran diferensiasi ini, guru harus menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua untuk memberi izin penggunaan gawai pada waktu tertentu. Selain itu, guru juga dapat membuat kesepakatan jadwal penggunaan gawai baik di sekolah maupun di rumah dengan siswa. Setelah melakukan refleksi, metode Passion ini dirasakan sebagai salah satu strategi yang sangat efektif dalam upaya untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda dan juga selaras dengan perkembangan zaman. Selama pelaksanaan metode pembelajaran ini, siswa juga didorong untuk semakin kreatif dan juga membantu untuk mengajar dengan gaya yang lebih personal, fleksibel, dan inklusif. Pelaksanaan metode Passion ini akan terus dicoba untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan yang akan terus maju seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, metode pembelajaran Passion ini juga akan terus dikembangkan dan dibagikan kepada rekan sejawat sebagai praktik baik yang dapat diterapkan oleh rekan guru yang lain. Semoga metode Passion ini menjadi alternatif pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, serta menjadikan siswa yang memiliki bekal untuk bersaing di era global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Kamila dari kelas 5B. Selama saya belajar menggunakan teknologi di internet, saya merasa belajar lebih seru, menyenangkan, dan kekinian. Saya juga semakin memahami teknologi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yandra Gunawan dari kelas 5B. Saya pernah belajar menggunakan Canva, PowerPoint, dan CapCut, dan aplikasi juga lainnya. Saya bisa membuat animasi, poster, dan juga membuat video. Selama belajar menggunakan teknologi, pelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Terima kasih.